Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan 3 fan: ilmu ma'ani, ilmu bayan, beserta ilmu bade. Bagian daripada disiplin keilmuan, kita harus membahas dulu yang bagi likuli syari'in, likuli talibin, likuli sandrin, ayat bahasa wa ayat talab wa ayat takalama ala basmalah bitorpin mimma yunasibuha, dengan apa-apa yang akan kita perjelaskan bismillah menurut fan yang akan kita kaji, yang pada kesempatan ini adalah kitab Jauhar Maknun atau juga kitab Rujuman. Maka seyogianya kita bahas dulu bismillah, walaupun tidak secara gamblang ataupun tidak secara keseluruhan, karena menurut Al-Imam Ibnu Hamdi mengatakan apabila seseorang memperdalami Al-Quran, maka kita akan kalah dengan usia. Jadi kalau usia kita misalkan 100 tahun hanya untuk membahas bismillah, yang akan habis itu bukan bismillah, justru yang akan habis itu adalah usia kita. Andai saja Allah memberikan usia kepada kita 200 tahun sekalipun, untuk hanya membahas bismillah, yang akan habis itu adalah bukan bismillah, yang akan habis itu adalah usia kita. Saking maha dahsyatnya daripada makna Al-Quran itu sendiri. Baik, di antara yang pertama yang akan kita bahas tentang masalah ba daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sedikit kita sentuh rasa ilmu nahu dan ilmu sorofnya. Ilmu nahunya kita sentuh. Ba di sini kan ada ba haraf jar asliyah dan juga ba haraf jar zaidah, itu yang mempunyai ta'alluq dan juga yang tidak mempunyai ta'alluq. Kalau yang mempunyai ta'alluq ini biasanya ada yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah dan juga ada yang berkaitan dengan jumlah ismiyah. Dan ulama Kufah beserta ulama Basra dalam kategori ini berbeda pendapat, dan semuanya berhujjah dan semuanya berdalil. Dan masya Allah, ini bagian daripada hasanah keilmuan para alim ulama. Menurut ulama Kufah ini ba haraf jar zaidah ini mempunyai atau disebut dengan tarkibnya tarkib nakis, ada yang dibuang. Ya, dan bentuk buangan ini yaitu terbentuk daripada jumlah fi'liyah, karena menurut ulama Kufah, karena dalil daripada ulama Kufah mengatakan al asru fil ma'na ayyakuna fi'lan. Sementara ulama Basrah mengatakan justru sebaliknya, justru Bismillahirrahmanirrahim ini ada yang terkandung yaitu terbentuk daripada jumlah ismiyah, sebagaimana dalil daripada ulama Basrah mengatakan al asru fil kalami ayyakuna isman, maka terbentuk daripada isim. Dan masya Allah tabarakallah, ini dua-duanya ulama-ulama besar, dan tentunya kita harus memilih yang mana dan mana yang lebih afdol. Maka dalam kategori ini menurut kaidah idza ta'addadal asya wujida fadil wal mafdul, wujida fadil wal mafdul, akan ditemukan yang lebih afdol apabila sudah lebih daripada 1, 2 atau 3 atau 4. Itu biasanya ada yang lebih, ada yang afdol dan ada yang lebih afdol. Maka yang lebih afdol ini kita gunakan ulama Kufah, karena ulama Kufah mengatakan terbentuk daripada jumlahnya jumlah fi'liyah, karena kaidah juga mengatakan li'annal fi'la yufidu at-tajdid, dan juga makna daripada jumlah fi'liyah ini adalah memberikan faedah kepada makna tajdid, memperbaharui atau terbaru. Beda dengan menggunakan jumlah ismiyah. Kalau faedah daripada jumlah ismiyah itu adalah li'annal isma yufidu ala dawam, isim ini mempunyai faedah makna kepada makna dawam dan juga thubut, tetap. Jadi menurut ulama Kufah daripada jumlah fi'liyah, menurut ulama Basrah daripada ulama Basrah mengatakan jumlahnya jumlah ismiyah, dan dua-duanya pun kita gunakan karena sebagaimana dalam kaidah juga in kana mudda'iyan fabid dalil wa in kana mu'allilan fabi hujjatin. Jadi kalau berelat kita jadikan hujjah, kalau memang dia menggunakan dalil, dia mengakui, maka itu menjadikan sebuah dalil, atau menjelaskan itu juga menjadi sebuah dalil. Maka ada yang alifu, ada yang ta'lifi, ada ibtidai, ada abtadi'u. Yang 4 ini kita gunakan muqaddam muakhir juga. Maka kalau 4, kalau 2 kali 2 itu menjadi 2, menjadi 4, 4 dikali 2 menjadi 8 qadhiyah. Itu secara simpelnya saja menjadi 8 qadhiyah. Wa alifu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa alifu
ta'lifi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ta'lifi yang muqaddam muakhir yang khas dan juga yang am. Begitu juga abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim abtadi'u, ibtida'i bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ibtida'i. Jumlahnya ada 8 qadiyah secara qadiyah mantikiyah. Kemudian kita masuk kepada lafaz ismi, lafaz ismillah. Lafaz ismillah ini juga masuk pada kategori tarkibnya tarkib nakis juga, karena secara tulisan ditulis dengan bismillah tanpa alif. Artinya ada yang dikurangi, bukan bismillah itu ada alifnya, biasanya ada alifnya. Kalau secara kaidah imla itu harus ada alifnya. Kenapa dibuang di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim? Itu kaidahnya atau dalilnya atau elatnya karena likasratul isti'mal, karena banyaknya pemakaian, sehingga para alim ulama ketika menulis bismillahirrahmanirrahim alifnya itu akan dibuang. Berbeda dengan menulis bismillah saja. Bismillah itu alifnya suka diadakan bismillah atau bismillah atau bismi rabbika, itu pasti menggunakan bismi atau ada alifnya. Tetapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu secara keaglaban atau secara kegaliban memang terjadi dibuang atau dibuang alifnya, lafaz biismi. Ismi kepada lafaz Allah ini juga menjadi masuk pada tarkibnya tarkib idhofi. Tarkib idhofi itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang idhofatnya itu ada yang idhofat bayaniyah, ada yang idhofat hakikiyah. Idhofat bayaniyah itu adalah artinya idhofat yang antara mudhof dengan mudhof ilaih itu sah dijadikan mubtada atau sah dijadikan khobar. Itu disebut dengan idhofat bayaniyah. Kemudian apabila kita mendalami kepada idhofat hakikian, maka mempunyai makna daripada lam, karena terbentuk daripada idhofatnya idhofat hakikian. Idhofat hakikian ini mempunyai makna lamiyah, mempunyai makna lamiyah atau lam. Dan apabila kita berbicara lam dalam pelafaz Allah ini, ismillah ini ada bimakna lam karena terbentuk daripada idhofatnya idhofat hakikiyah, maka secara otomatis kita akan mengetahui juga ada makna daripada itu lil istighraqiyah, ada makna juga lil jinsi. Istighraqiyah dibagi 3. Bismillah ini ismillah ini lil istighraq fi jami'il afrad, lil istighraq fi ba'dil afrad. Jadi bisa menggunakan kullu ismin min asma'illah atau ba'du ismin min asma'illah, atau juga bisa kita menggunakan jenis atau jinsu ismin ismullah. Makna daripada makna jenis ini ismun min jinsi asma'illah, ismun min jismi asma'illah, ismun min jismi asma'illah. Berarti menjadi 3 ya. Kullu ismin min asma'illah, ba'du ismin min asma'illah, dan juga ismun min jinsi asma'illah. Jadi kita bisa mengetahui di dalam lafaz bismillah ini menjadi 3 kategori, kullu ismin, ba'du ismin, dan ismun min jinsi asma'illah. Dua-duanya kita gunakan, maka dalam logatnya ini bisa lebih perdalam, bisa lebih luas lagi, sehingga maknanya menjadi bilagahnya ini kelihatan. Hasanah ilmu bilagahnya ini menjadi kelihatan, bagian daripada hasanah keilmuan itu tadi. Dan juga kalau kita membahas tentang permasalahan lafaz ar-Rahman ataupun lafaz dengan lafaz ar-Rahim, lafaz ar-Rahman dengan lafaz ar-Rahim, ini juga mempunyai makna yang lebih spesifik lagi, karena ternyata disurvei daripada makna Rahman dan Rahim ini maknanya adalah rahmah, dan didefinisikan dengan makna rahmah ini maknanya adalah riqqatun fil qalbi taqfadilil in'am. Mempunyai makna yaitu riqqatun fil qalbi, atau menurut bahasa Sunda itu ngalaketainya hati ya. Ngalaketainya hati itu terenyuhnya hati. Sementara kalau sudah berbicara hati, sementara yang kita sifati adalah sifat daripada mausufnya kepada Allah, maka kategorinya mustahil kepada Allah ada hati. Itu makna daripada makna asal makna rahmat, yaitu riqqatun fil qalbi, ngalakataina hati atau terenyuhnya hati. Ini menjadi makna yang tidak mungkin disandarkan kepada Allah. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memperdalam keilmuan ini
ternyata makna ini mempunyai makna dua. Yang pertama adalah makna riqqatun fil qalbi, yang kedua maknanya adalah makna al-in'amu. Kalau lafaz ar-Rahman ini adalah al-in'amu bijalailin ni'am. Kalau makna ar-Rahim adalah al-in'amu bidaqaiqiha. Sebagaimana dalam penjelasan kitab I'anatul Talibin. Jadi lafaz ar-Rahman dan lafaz ar-Rahim ini masuk pada kategori badai tauriyah. Karena disebut badai tauriyah karena mempunyai makna qarib dan juga mempunyai makna ba'id. Dan yang dimaksud adalah maknanya adalah makna yang ba'id. Jadi ini adalah bagian daripada asrar makna daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim juga. Maka lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim ini masuk pada kategori badainya badai tauriyah, yaitu lafzun fiha ma'nayan qaribun wa ba'idun wa yuqsadu biha al-ba'idu liqarinatin khafiyah. Jadi badai tauriyah itu adalah badai yang mempunyai dua makna, yang satu makna qarib, makna dekat, yang kedua makna ba'id, dan yang dimaksud dengan makna itu adalah makna yang ba'id atau makna yang jauh. Karena ada qarinah yang betul-betul lembut, mempunyai makna-makna yang lembut, sehingga dimaknai dengan makna al-in'amu bijalailin ni'am, lafaz ar-Rahman, al-in'amu bidaqaiqiha, lafaz ar-Rahim. Ini sungguh menarik. Maka kalau masuk pada kategori majaz, karena yang dimaksud dengan ar-Rahman ini adalah yang dimaksud adalah antara sebab dan musababnya, antara lazim dan malzumnya, ini satu sama lain saling keterikatan. Jadi malzum yang disebutkan tetapi lazim yang dimaksudkan. Maka dalam ilmu bayan ini masuk pada kategorinya adalah majaz tentunya. Majaz mursal min babi itlaqil lazim wa iradatil malzum, atau majaz mursal min babi itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Ini dalam kitab juga bisa diperjelas lagi seperti watakliruha ayyuqala, karena masuk pada kategori majaznya majaz mursal min babi itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Watakliruha ayyuqala utliqat ar-rahmatu ala riqqatun fil qalbi taqtadil in'am allati huwa sabab atau alladhi huwal malzum wa urida biha al-in'amu alladhi huwa al-musabbabu awil lazimu. Berarti wastuqqa minar rahmah bima'na al-in'am ala sabilil majaz bil ala sabilil majaz mursal min babi itlaqil malzum wa iradatil lazim, atau majaz mursal min babi itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Min babi itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Betul. Jadi antara ucapan lafaz ar-Rahman dengan lafaz ar-Rahim ini mempunyai makna daripada makna majaz. Yang dimaksud adalah al-in'amu, yang tertulis adalah riqqatun fil qalbi taqtadil al-in'am. Maka masuk pada kategori majaz mursal min babi itlaqil sabab wa iradatil musabbab, atau majaz mursal min babi itlaqil malzum wa iradatil lazim. Wa taqriruha yang tadi wa taqriruha ayyuqala utliqa ar-rahmatu ala ma'na riqqatun fil qalbi taqtadi al-in'ama. Kemudian alati wasabab bil malzum wa urida biha al-in'amu ar-Rahman al-in'amu bi jalailin ni'am, ar-Rahim al-in'amu bi daqaiqiha ala sabilil majaz mursal min babi itlaqis sabab wa iradatil musabbab au majazan mursalan min babi itlaqil malzum wa iradatil lazim. Ini juga bagian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara simpel itu mungkin bahasan bitorpin mimma yunusibiha yang berkaitan kita sentuh menurut ilmu ma'ani, kita sentuh juga menurut ilmu bayan, dan juga kita sentuh juga menurut ilmu badai. Jadi mungkin sebahagian dan masih kukunya, dan kalau mau diperpanjang, kalau mau diperlebar lagi, ini bisa menjadi 7 qadiyah yang muqaddam, 7 qadiyah yang muakhar. Ini bisa 7 kali 7, artinya bisa kita luaskan lagi menjadi 49 qadiyah sebetulnya. Tetapi wifaan bihaqi bismillah, bihaqil basmalah, kita juga harus nohoni, harus menjalankan bagian daripada disiplin keilmuan. Kita bahas Bismillahirrahmanirrahim sebelum nanti pada sisi selanjutnya yang akan Al-Fakir bahas, yaitu kitab Johar Maknun. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah, dan kesehatan tentunya tetap dijaga juga agar kita bisa melanjutkan kajian selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit